Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tiang kebagian jam menyampaikan materi kenyit ke jadi main isi kerindam tengah-tengah ini. Karena itu sebelum tiang mulai silakan ya kita segarkan dulu hati kita, segarkan dulu otak kita, dan lebih lagi segarkan dulu mentalitas kita untuk belajar. Karena sebenarnya ada satu pepatah Arab yang mesti kita waspadai. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. La yahdi lil 'asi ya. Ada yang bilang la yuhda, ada yang bilang la yahdi lil 'asi. Bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu nggak bisa masuk kalau hati kita lalai. Karena itu sila tengiring mana tadi Ustaz Muzahar ini sama-sama kita segarkan dulu. Alasyan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu ya rahamallah wa ya Allah, Al-Quran ini. Jadi kalau kita siang-siang biasanya waktu tidur kasih materi berat, yang khawatir pendengar ini pertama kali dikasih materi selonjoran dulu. Mau panggen dengan kelema itu nas. Ndek ngoni nyandar muli malih. Kaki selonjoran, punggungnya nyandar. Menit ke-20 insya Allah terlelap tidur. Makanya dia di bidang diklat ini yang berharap nih, walaupun yang sampaikan dengan ringan, tapi nanti substansinya kita dapat. Karena itu tiang dengan rendah hati tunas agung ampura Lekulobo Sami, mami-mami tiang, para tuan guru, tidak ada maksud mengajari ikan berenang. Tidak juga ada maksud mengajari burung terbang nih. Lagu niki tiang semata-mata menjalankan tugas menyampaikan materi yang sama-sama mudah-mudahan akan menjadi catatan bagi kita semua. Nah kebetulan pada saat tiang sedang melakukan riset ya untuk menuntaskan tugas akhir disertasi tiang itu, tiang konsultasi dengan beberapa orang profesor, dokter. Karena salah satu penelitian tiang itu adalah tentang neuroscience, tentang otak. Nah, apa kata para ilmuwan? Ternyata Bapak Ibu, setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini dalam kondisi normal nih, tanpa melihat bahwa ayahnya niki buruh tani, tanpa melihat bahwa ayahnya dosen, tanpa melihat bahwa ayahnya ulama, secara alami bayi yang lahir niki membawa neuron di otaknya sebanyak 100 miliar neuron sel otak. 100 miliar itu titik kecerdasan yang ada di otak. Nggak kebayang 100 miliar belum dikeluin nih. Mungkin yang 2 miliar belum dikeluin, nak mindah nih, tak pernah yang lihat. Ini sel otak kita 100 miliar sel kecerdasan. Artinya bahwa di jejaring pelunggu sami, tiang pelunggu sami, begitu dia lahir, setiap anak itu membawa 100 miliar sel kecerdasan di dalam otaknya.
Dan sel kecerdasan itu memiliki jaringan yang disebut dengan transmitter otak. Kemudian diikat satu sel, satu neuron diikat dengan neuron yang lain itu dengan satu jaringan, kabelnya itu namanya neuroglia. Jadi seperti jaringan listrik. Makanya yang menjadi terharu luar biasa nih ketika kemudian Lombok Timur menggaungkan, membumikan Al-Quran. Halo Pak. Yelah, siang macam ni kan nyaman tu kita tidur lah. Dah tak nyaman nak belajar, dah tak nyaman tengok buku lagi kan. Jam-jam macam ni tu nyaman tidur. Kita kena sabar belajar, okay? Nah, jadi bayi yang luar biasa cerdas ini ternyata apabila distimulus sel otaknya dengan stimulus yang benar, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Tapi sayangnya kondisi kita di zaman milenial ini, anak-anak kita distimulus sel otaknya dengan radiasi, handphone, gadget, belum lagi konten-konten negatif. Yang terperangah dengan penelitian itu, dalam penelitian itu juga dia menemukan bahwa ternyata narkoba itu merusak 3 bagian otak kita. Otak kita ini ada 5 bagian. Otak kanan, otak kiri, otak depan, otak tengah, otak belakang. Narkoba itu merusak 3 jaringan otak. Niki gini. Otak tengah dan otak belakang masih lumayan aman. Tapi tontonan itu bisa meracuni ke-5 bagian otak ini. Makanya anak kalau sudah mengkonsumsi pornografi melalui gadgetnya, dia menjadi anak yang buta tuli telinganya. Sulit dinasihati. Karena pornografi itu merusak ke-5 jaringan otak. Terutama yang otak depan yang disebut dengan prefrontal cortex. Otak depan ini adalah otak yang tugasnya memilah baik dan benar, mengajari tentang sopan santun. Tapi ini yang dirusak pertama kali oleh tontonan yang buruk. Sebenarnya dia agak berat nih menyampaikan ini temuan di lapangan, tetapi silakan nih kita berbesar hati sebagai ustaz, sebagai ustazah, sebagai orang tua, sebagai pembimbing guru ngaji, kita harus berbesar hati dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Kalau yang tidak khilaf kemarin jelo Sabtu nih, jelo Sabtu atau enggak jelo Ahad Sabtu ini ki, tiang sampun diminta untuk memberi nasihat pernikahan. Kalau memberi nasihat pernikahan ini memang pekerjaan tiang nih. Di Jakarta 16 tahun juga memang ngasih nasihat pernikahan. Ada orang nikah, orang Jepang nikah sama orang Indonesia, kita ngasih nasihat pernikahan pakai bahasa Inggris biasa. Pernikahan pejabat biasa. Tapi kemarin tiang gemeter. Pernikahannya terjadi di dusun kecil di tempat tiang. Kenapa dia gemeteran? Karena calon pengantinnya berusia 14 tahun. Mau begigit atau dia mikir? Apa bahaya keping nasihat? Karena kan besok diri bayi 5 tahun. Dia gemeter, beneran dia gemeter. Rasa bersalah. Karena tiang punya anak gadis, tiang punya anak bujang. Anak tiang 5 orang, sudah bujang gadis semuanya. Masih boyak menantu nih kita. Cara-cara anak tiang ini sampun berumur 1 tahun, lumayan boyang. Tadi dah sama main bajang bikin. Hafiz 30 juz. Persyaratan menantu hafal Al-Quran 30 juz. Lambung bau. Itu siapa jodoh kan nggih? Sila. Intermezzo niki, intermezzo. Lanjut cerita, bagaimana perasaan tiang sebagai seorang ibu memberikan nasihat pernikahan untuk anak di bawah umur begigi. Bapak Ibu, ya Allah, tiang ngasih motivasi di kalangan kepolisian, kata orang serang biasa-biasa saja. Lagu yang kenal dari pengantin sak
Syekh ini begigit bayi tiangan. Kenapa? Beban yang dia rasakan. Apa yang terjadi sebelum pernikahan itu terjadi? Telusur punya telusur, 1 handphone, 2 pornografi, 3 pergaulan bebas. Timbang karena kena berzina, ustazah. Coba. Jadi pernikahan dini adalah bentuk penyerahan, bentuk keputusasaan kita sebagai orang tua makin ini. Daripada berzina, ustazah. Makanya ketika Lombok Timur menggaungkan, membumikan Al-Quran dan Pak Bupati membuktikan itu dengan menghidupkan kembali LPTK Niki sampai ke pelosok, yang luar biasa memberikan hormat yang setinggi-tingginya. Maka yang harus kita pahami makin niki, bahwa kehadiran Pelunggul Sami, tugas besar kita semua adalah memeluk kembali anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka tentang satu nilai yang oleh Socrates dulu, oleh Plato dulu itu. Socrates dan Plato ini seorang hakim, seorang bijak, seorang filosof di zaman kuno, zaman Yunani. Tapi dia sudah mengajarkan satu nilai yang luar biasa. Beliau mengatakan, ta'addabu auladakum fa innahum yuladu fi zamanin ghair zamanikum. Gamak gati-gati membasuh sasa kan nih. Gamak gati-gati terlengok anak jarin selaku. Ajarkan kepada mereka budi pekerti, karena mereka dilahirkan di zaman yang tidak sama dengan zaman. Mukminah bahasa Yunani ini, tapi kemudian menjadi populer setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ta'addabu auladakum fa innahum yuladu fi zamanin ghair zamanikum. Ajarkan anak-anakmu budi pekerti, karena mereka dilahirkan di zaman yang tidak sama dengan zaman. Kemarin yang Masya Allah nih, yang buka Facebook lewat di beranda tiang, ada satu tren sekarang di provinsi Kalimantan Timur. Dia nggak tahu apakah sudah merebak juga ke provinsi lain. Anak-anak usia ABG belasan tahun nih bikin konten TikTok. Apa yang mereka lakukan? Ngejar tronton yang sedang ngebut kecepatan tinggi, tronton hijau mereka kejar. Begitu ada tronton lewat, mereka kejar. Untuk bikin konten mereka rela mencegah tronton yang sedang ngebut tinggi. Langsung dihadap begini, sekedar membuat konten supaya mereka viral dan dapat uang. Coba lihat pola pikir anak-anak kita. Mereka ingin viral. Karena kalau ada YouTubers, likersnya, subscribersnya, ya, tukang sugrep ini, sugrep masih sasar, subscribe. Aneh hina amat sebeton jari yang pindah konten YouTube niki sila di sugrep ini, kasih subscribe. Di sugrep sila. Itu kalau subscribersnya 1000, dia sudah bisa masuk ada iklan. Ketika dia sudah 1 juta, dia dapat bayaran. Jadi sekarang ini target anak-anak kita itu viral, bagaimanapun caranya. Dan ini membuat kita orang tua kemudian harus awas dengan anak-anak kita. Demi menjadi viral, videonya, fotonya, mereka membahayakan nyawanya. Dan yang membuat miris hati kita, demi viral, mereka pun tidak sungkan menjual harga dirinya. Beberapa waktu yang lalu ada yang kan kebetulan ngajar juga di Pusdiklantas di Jakarta, Pusdiklantas, kemudian mengajar juga di sekolah polisi wanita. Gaul sama bapak-bapak polisi. Jadi satu saat ini ada jamaah kita razia pecandu narkoba di perempatan ini di atas jam 10 malam. Terjaring. Beberapa pemuda ini terjaring. Yang membuat percengan kita nabi. Ternyata yang terjaring itu anak beliau sendiri. Seorang anak polisi. Lunasan. Kira-kira nabi sebab mau bijin polisi
bijen pejabat jadi pecandu narkoba. Nunasa. Kira-kira nanti sebab. Telisik punya telisik, ternyata anak-anak yang merusak dirinya menjadi pecandu narkoba, tuna sampura, yang menjadi wanita tuna susila, menjadi pelacur, tidak seluruhnya karena alasan ekonomi. Satu di antaranya adalah karena alasan broken home. Makanya hadirnya LPTK yang semarak di Lombok Timur ini memberi warna yang luar biasa, meneduhkan buat yang. Karena kalau kita coba membuka data nih di Lombok sendiri tentang kriminalitas, itu barangkali pelumpuh tidak sanggup untuk mendengarnya. Tapi silakan, Tiang akan buka di hadapan kita semua. Tiang akan buka di hadapan kita semua bagaimana bobroknya moral warga kita di Lombok Timur. Ini off the record di ruangan ini aja. Tidak sedikit orang tua yang memperkosa anaknya sendiri. Tiang saat itu sedang di Jakarta, ditelepon oleh seseorang. Yang lihat namanya nggak ada nama. Soalnya